Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihi ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara jamaah Pondok Pesantren Kiai Haji Abdurrahman Wahid Soko Tunggal di Jakarta ini, rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya nembe mawon angsal hidayah taufiqiyah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejak maghrib tadi sampai saat ini masih dicatat sebagai hamba Allah yang taat kepadanya, dan mudah-mudahan hidayah taufiqiyah ini senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allahumma amin. Sedikit tentang hidayah taufiqiyah. Hidayah itu sendiri bisa berarti petunjuk atau potensi atau kemampuan. Dan taufiqiyah itu sendiri artinya kebersamaan kehendak Allah dengan kehendak kita. Yang dimaksud adalah bahwa ketika kita berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Jadi kita mempunyai keinginan, kita punya kemampuan, kita punya kemauan, tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak akan terjadi. Itu hidayah taufiqiyah. Hidayah yang kita mohonkan dari Allah minimal 17 kali kalau kita sholatnya lengkap. Karena setiap rakaat kita membaca Fatihah yang di dalamnya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Hidayah taufiqiyah ini atau bisa juga dikatakan sebagai potensi implementatif, kemampuan untuk menerapkan apa yang sudah kita ketahui. Karena banyak di antara kita itu sudah belajar, sudah baca, sudah menyimak, sudah tahu bahwa ini baik, tapi untuk melaksanakannya masih tetap di sana ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hidayah taufiqiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian saya mengikuti aurat beberapa wirid sejak maghrib tadi. Ada yang berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Jawa. Bagi orang yang asli Jawa asik, tapi bagi orang yang asli sini apalagi. Ya syukur kalau asik juga, tapi asiknya bukan karena paham, asiknya karena lantunan-lantunannya yang mendayu-dayu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam masalah ini adalah adanya narasi, nah, terutama kalau bulan puasa itu. Ada orang baca Quran, kemudian
sang ustadz mengatakan, buat apa baca Quran kalau tidak tahu artinya? Ya, termasuk kita tadi berwirid dari maghrib sampai tadi, banyak loh yang tidak tahu artinya karena berbahasa Arab, atau orang Betawi yang tidak tahu bahasa Jawa, nggak tahu artinya untuk apa itu. Maka kemudian kita mencoba memahaminya dengan sebuah kisah. Jadi ada seorang murid datang kepada gurunya, wahai guru, saya ini tidak tahu bahasa Al-Quran, ya saya hanya baca. Sementara sebagian ustadz mengatakan percuma. Ini kata percumanya yang agak berlebihan. Karena apa? Membaca Al-Quran itu walaupun tidak paham artinya, tetap mendapat pahala. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang ketika itu mencontohkan awailus suwar, ada yang Hamim, Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, itu namanya awailus suwar. Itu tanpa adanya pemahaman dari para ulama, kita itu nggak ada yang ngerti. Karena rangkaian huruf itu kalau dianalogikan dengan kita misalnya baca puisi, kalau rangkaian huruf itu sudah berbentuk kata, ya namanya kata kita paham. Tapi kalau misalnya ada orang baca puisi A, B, C, D, E, F, bisa paham nggak? Itu mirip dengan Alif Lam Mim, nggak ngerti. Nah, sementara Rasulullah SAW mengatakan bahwa membaca Alif Lam Mim itu merupakan hasanah, dan bukan Alif Lam Mim sebagai satu hasanah, tapi fi kulli harfin hasanah. Nah, kalau satu huruf dikatakan kebaikan, berarti satu huruf itu mempunyai pahala, padahal satu huruf itu belum mempunyai makna. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi saya meneruskan kisah si murid. Guru yang bijak itu mengatakan, wahai muridku, coba kamu ambil keranjang yang di dapur itu, ambil air dari sungai untuk menyiram halaman rumah. Kalau diminta untuk ngambil ember, ngambil air dari sungai itu sudah jelas masuk akal. Ini ngambil keranjang, ambil air dari sungai, gak masuk akal. Tapi sebagai murid yang terdidik untuk taat kepada guru tanpa alasan, dia pun kerjakan. Udah kelihatan capek, gurunya baru datang. Bagaimana muridku? Sudah berhasil menyiram halaman dengan air sungai? Belum, guru. Berarti saya ini sia-sia ambil air dari sungai? Ya karena pakai keranjang. Amalmu, pekerjaanmu ini tidak sia-sia, muridku. Coba kamu lihat keranjang itu. Dilihat keranjangnya. Ada apa, guru? Kamu perhatikan, tadi waktu kamu ambil dari dapur itu bentuk keranjangnya seperti apa dan sekarang seperti apa?
waktu diambil dari dapur itu masih kotor. Setelah untuk ngambil air itu menjadi bersih. Ketika kamu membaca Al-Quran dan tidak tahu apa maknanya, tapi tetap kamu kerjakan, maka di sana ada makna-makna yang kamu tidak ketahui, tetapi akan kamu rasakan. Antara lain orang mengatakan kalau orang baca Al-Quran, hatinya menjadi tenang, tentram. Tapi ketika ada yang protes kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, saya ini udah baca Quran tapi hati saya nggak tentrem. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Minta kepada Allah agar hatinya diganti. Karena apa? Kalau hati masih sehat, baca Quran tentrem. Kalau baca Quran hatinya nggak tentrem, berarti hatinya sudah tidak sehat. Jadi maksud saya berkisah tadi, si murid tadi nggak tahu maksudnya apa, suruh bawa keranjang ngambil air. Dikira maksudnya adalah menyiram halaman, tetapi ternyata maksudnya adalah agar keranjang itu menjadi bersih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian juga ingin saya sampaikan tentang berzikir. Tadi kan rame-rame berzikir. La ilaha illallah, yahu yahu, macam-macam zikir. Ini juga ingin saya ambilkan sebuah cerita antar guru dan murid juga. Jadi seorang murid mengatakan, wahai guru, saya berzikir la ilaha illallah sesuai atau mengikuti apa yang dibacakan oleh guru. Tetapi ketika saya la ilaha illallah hanya mulutnya saja, hati dan pikiran saya melayang kemana-mana. Bahkan ada yang ngambil HP kemudian hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi mungkin kalau bertanya kepada guru yang sekarang yang suka ada di TV, tapi tidak semua ya, sebagian lah, sebagian guru di TV, percuma kamu, lagi-lagi kata percuma, zikir kok cuma mulutnya saja, hatinya tidak berzikir. Ya, salah datang. Coba datangnya ke pondok pesantren Abdurrahman Wahid Sokotunggal. Ketika ada orang yang mengatakan saya berzikir itu cuma mulutnya, pikiran dan hati saya masih kemana-mana, maka pengasuh pesantren Sokotunggal itu akan mengatakan, bersyukurlah kamu, karena salah satu di antara anggota badanmu bisa berzikir. Jadi ustadz yang masih kurang bijak itu mengatakan percuma, tapi ustadz yang bijak akan mengatakan bersyukurlah. Kenapa dikatakan bahwa bersyukurlah kamu karena salah satu anggota badanmu bisa berzikir? Karena banyak orang tidak bisa berzikir la ilaha illallah. Coba kamu pergi ke Tokyo, orang Jepang, baca la ilaha illallah, ra iraha irrara, nggak bisa la ilaha illallah. Nah, kalau yang seumuran dengan saya yang masih waktu itu hobi musiknya itu ya semacam rocker lah itu ya, itu ada kan, masih bisa ya, yang dari Amerika itu anggota grupnya itu kan orang Afrika yang muslim. Dia ingin memperkenalkan kepada masyarakat, ini loh kalimat-kalimat suci dalam agama kami. Tapi yang terkeluarkan bagaimana?
La ilallallah. Bukan la ilallah, tapi la ilallallah, ilallallah. Kan begitu. Wong baca ihdinas siratal mustaqimnya saja menjadi mustaqlim. Iya. Dan sebenarnya la ilallah itu, walaupun kita tidak punya bibir misalnya, itu bisa orang mengucapkan dengan kekuasaan Allah. Dan memang Allah sudah memilihkan afdhalul zikri la ilaha illallah supaya bisa diucapkan oleh semua manusia, termasuk yang tidak punya bibir. Saya pernah memberikan semacam saran kepada, cobalah kamu kalau di kamar itu ya, sambil menghadap cermin misalnya, bibirnya itu dipegang supaya tidak bergerak, baca la ilaha illallah, tetap bisa. Itu keutamaan la ilaha illallah. Makanya dikatakan afdhalul dzikr. Nah, kemudian kenapa guru yang bijak itu mengatakan bersyukurlah kamu? Karena kan ya kita semua tahu la in syakartum, kalau kita sudah bisa menerima karunia Allah Subhanahu wa taala, sempat berzikir walaupun hanya dengan mulutnya, karena kita bersyukur, tambah nikmat dari Allah berupa berzikir bukan hanya dengan mulutnya tapi dengan hatinya. Maka berzikir dengan mulut itu dikatakan zikrul lisan bila qalbin, zikir mulut tanpa hati. Nah, nanti kalau zikrul lisan ma'al qalbi takallufan, artinya lesan berzikir, hatinya ikut, tapi takallufan. Takalluf itu dibebankan. Itulah guru mursyid mengajak kita, walaupun belum bisa berzikir dengan baik, tapi diajak terus supaya nantinya setelah takallufan bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Maksud saya memberi jangka waktu ini, kalau orang ini kehendak Allah, kalau Allah menghendaki orang itu cepat mendapatkan kenikmatan berzikir bukan hanya dengan lesan tapi juga bersama hatinya, ya maka akan menjadi cepat. Dan kalau takallufan itu selesai, yang tadi saya katakan bisa juga sampai setahun baru selesai, nanti akan bisa zikrul lisan ma'al qalbi tatawuan. Tatawuan itu semerta. Tiap kali la ilaha illallah itu secara semerta itu ikut. Hadirin rahimakumullah, tadi dikatakan ada yang sebulan, ada yang setahun, kemudian dikaitkan dengan kehendak Allah, karena memang ketika kita memulai berzikir itu memang harus ada niat, ya, niatnya yang baik, kemudian harus bisa mengikuti apa kata guru. Ini tentang apa kata guru ini sebagai penutup lah. Ya, ada satu cerita. Ya. Seorang murid lapor kepada gurunya, alhamdulillah guru, semalam saya baca Al-Quran dari pada maghrib, subuh udah selesai 30 juz. Kata gurunya, bagus kamu. Kalau guru sekarang, masa sih? Tidak mungkin itu. Saya sendiri baca Al-Quran itu 1 juz setengah jam. 30 juz berarti 15 jam. Ini pada maghrib subuh udah selesai. Ya jelas masa sih. Tapi guru yang bijak karena tahu tentang waktu. Yang saya maksud dengan tahu tentang waktu itu begini. Waktu berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang dialami oleh orang banyak. Tapi bisa jadi waktu berjalan sesuai dengan kehendak Allah hanya dialami oleh orang-orang tertentu. Jadi ketika
kita misalnya baca Al-Quran setengah jam baru bisa 1 juz, mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk orang-orang khusus bisa jadi hanya 10 menit sudah 1 juz. Wah, kalau begitu cepat sekali, enggak juga. Saya memang menjalani hidup ini ya normal-normal saja, dalam pengertian ya belajar dan sebagainya. Ketika dulu mendengar ada orang hafal Quran, baca Al-Quran, habis subuh jam 2 siang sudah selesai, ya langsung otak saya mengatakan tidak mungkin. Tapi setelah saya alami sendiri, saya coba menyimak. Bacaannya ya tetap seperti yang orang-orang lain baca. Tapi ya tiba-tiba, loh kok sudah juz 28, loh kok sudah. Nah, ini ya kaitannya dengan dimensi lah. Ada dimensi waktu istilahnya. Hadirin rahimakumullah, saya cerita tadi belum selesai ya, baca Al-Quran 30 juz langsung dipuji, hebat kamu. Nah, saya pengen coba. Kamu baca Quran sambil membayangkan saya. Paginya, guru, saya hanya berhasil 15 juz. Kenapa kok waktu baca biasa itu 30 juz, dengan membayangkan guru menjadi 15 juz. Dan ini membayangkan guru itu kemudian juga dipakai oleh para guru mursyid memberikan Robito. Saya mau bilang gitu. Jadi guru mursyid menganjurkan kepada muridnya, kamu berrabita, artinya berzikir membayangkan guru. Maksud dari guru itu adalah supaya kamu dalam berlatih zikir mulut dan hati, karena ada pengawasan guru, kan membayangkan guru kan berarti guru ngawasi, maka itu akan benar-benar terfokus. Nah ini sekarang kadang-kadang lupa sama gurunya. Supaya cepat, saya percepat juga ceritanya. Lama nggak apa-apa. Tadi apa? Guru sudah ya. Sekarang coba kamu bayangkan baca Quran diawasi oleh para sahabat. Kemampuannya turun hanya menjadi 10. Kenapa? Ketika membaca itu sambil membayangkan sahabat, kemudian yang ada adalah ini bacaan saya ya seperti orang belajar bahasa ya. Kalau kita belajar bahasa tanpa grammar, tanpa nahwu sorof, insya Allah lancar aja ngomong. Tapi kalau orang belajar bahasa diawali dengan grammar, lancarnya lama. So kalau mau mengatakan ini nahwu sorofnya bener enggak, ini grammarnya bener apa enggak, kalau enggak diajari grammar atau nahwu sorof, ya kalau bahasa Bumiayunya itu ya projol gitu aja, walaupun salah-salah ya tetap keluar. Tadi sahabat, guru mengatakan bagus, masih tetap bagus. Kemudian sekarang coba bayangkan membaca Al-Quran diawasi oleh nabimu, turun lagi hanya menjadi 4 juz. Bagus. Kemudian guru itu menyatakan, coba kamu baca Al-Quran diawasi oleh zat yang menurunkan Al-Quran itu sendiri. Tidak lapor, ternyata dia pingsan. Setelah siuman ditanya, kenapa kamu sampai begini? Jawabannya apa? Saya tidak sanggup, guru. Saya baca Fatihah
mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin masih lancar. Tapi begitu iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, nggak bisa terus. Kenapa? Ketika iyyaka na'budu yang artinya hanya kepada engkau kami menyembah, dia masih merasakan saya ini menyembah bukan hanya menyembah Allah. Kalau saya hanya menyembah Allah, ketika saya dipecat sebagai pejabat, maka yang ada adalah itu kehendak Allah, biasa-biasa. Ketika seorang yang punya lapak, lapaknya terbakar, tidak kemudian nempuk kepala sambil mengatakan, anak istri saya itu nanti makan apa? Satu-satunya penghasilan saya dari situ tapi terbakar. Lupa bahwa yang memberi makan selama ini adalah Allah, bukan toko. Ya, ini contoh saja. Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwa sulit untuk iyyaka na'budu, termasuk sulit juga ketika kita mengatakan la ilaha illallah. Karena sebagai manusia awam, manusia biasa ya memang belum bisa fokus untuk la ilaha illallah, betul-betul Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian tadi tentang zikir bil lisan, kemudian zikir awam yang saya katakan hati dan pikirannya masih kemana-mana. Tapi kalau kita dibimbing oleh guru, terutama karena kebetulan saya di Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu yang namanya kalau silahkan titik yang 7. Tapi guru saya dulu memberikan istilah latifah yang bentuk jamaknya latoif. Nah, kenapa saya rubah menjadi titik? Ya untuk memudahkan aja kepada awam. Karena banyak orang yang masuk tarekat tapi nggak pernah mondok pesantren. Diberi hafalan latifah, sir latifah, latifatul qalabi, latifatul nafsi, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul roh, latifatul qalbi. Udah mau datang untuk berzikir saja sudah bagus, ini suruh menghafal latifah lagi. Jadi udahlah pakai istilah 7 titik. Ada titik di sini, titik di sini, titik di sini. Yang setiap titik itu hendaknya dilewati oleh huruf-huruf yang terkandung dalam la ilaha illallah. Ini sebenarnya ada yang tanya, Pak Kiai itu orang tarekat itu banyak bid'ahnya. Itu zaman Nabi ada nggak istilah latifah, latoif? Saya bilang, kalau latif ada lah. Nah, kalau latif ada yang datang, namanya latif. Jadi apa tadi latif? Mau bicara apa tadi? Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ya, para ulama itu tadi tentang bid'ah tadi ya, tentang bid'ah. Jadi kalau masalah istilah latifah itu sendiri itu merupakan kata sifat yang bentuk mudzakarnya itu latif, dan itu salah satu asma Allah, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nah, kemudian tadi mau nyampe di mana ini latif. Oh ya, tentang thariqah ya.
istilah tariqah. Nabi itu nggak mengajarkan tariqah, tidak mengajarkan ilmu tajwid, tidak mengajarkan berbagai ilmu yang sekarang ada. Yang ada Nabi itu mengajarkan bagaimana kita beriman kepada Allah, yang kemudian ketika spesialisasinya disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam, kemudian untuk amalan sehari-hari kemudian ada istilah ilmu syariah, ilmu fikih dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kalau dikatakan tariqah tidak dikenal pada zaman Nabi, maka ini berlawanan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau minta petunjuk, ya Rasulullah dullani ala aqrabi turukin ilallahi wa afdhaliha indallah wa ashaliha indal ibad. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya ala aqrabi turukin, tunjukkan kepada jalan-jalan yang terdekat. Turuk jamak dari tariqah. Jadi zaman Nabi itu sudah ada kalimat tariqah itu, jalan menuju Allah yang paling dekat. Wa afdhaliha indallah, yang lebih utama di sisi Allah itu sudah jelas, ada juga di dalam Al-Quran, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian wa ashhadu indal ibad, tadi juga sudah saya singgung betapa la ilaha illallah itu mudah diucapkan sampai orang yang maaf tidak punya bibir pun bisa mengucapkan. Tapi tadi masih ada kaitannya dengan hidayah dari Allah juga, ya, dimana saya contohkan tadi orang Afrika yang anggota grup band ingin membaca la ilallah nggak berhasil, ya itu karena belum nyambung dengan hidayah taufiqiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian ini tadi tentang tariqah. Maka apabila kita ingin berzikir dengan baik, ya hadirilah setiap malam Jumat ini, supaya zikir kita bukan sekedar zikir yang ikut-ikutan, tetapi juga zikir yang mengandung bimbingan. Tadi ketika astaghfirullah, kalau nggak salah itu ya Rabbal baraya, langsung guru kita memberikan narasi-narasi yang itu tujuannya adalah supaya istighfar kita itu mempunyai makna, ya, karena kalau kita masih astagfirullah tanpa pernah berguru, ya mungkin sampai akhir pun nggak tahu bahwa mohon ampun kepada Allah itu rasanya bagaimana, ya. Sementara istighfar itu di samping sangat bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk orang tua kita, ya. Ini jadi nambah satu bab lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah menghadapi seorang fulan lah, ya. Nah, fulan itu, ya Rabb, ya Rabbal alamin, anna li hada. Ya. Ketika si fulan ini melihat bangunan mewah, kemudian ada narasi, ini bangunan untukmu. Kemudian bertanya, anna li hada, dari mana untuk saya ini? Ya, karena apa? Karena si fulan ini sudah merasa kalau ikut zikir di Soko Tunggal itu, ya, datangnya sengaja terlambat, karena nggak bakalan makanan keluar sebelum berwirid. Maaf ini ada candanya dikit. Ya. Jadi
eh, karena datanya terlambat ya otomatis lah bacaannya juga tidak sebanyak orang yang dari awal mengikuti. Itu sebenarnya bukan masalah makanan. Nah, dia merasa begitu minimnya ya, amal dia yang berupa ucapan-ucapan. Walaupun yang namanya amal kebaikan itu bukan hanya datang ke sini ya. Tadi juga kalau nggak salah ada terungkap sedikit tapi tidak meluas tentang menyenangkan orang, tentang hati diri yang senang. Ya, senang saja itu sudah menjadi ibadah. Itu ya dasarnya al-ibtisam laka sedekah. Ya, senyum itu bagimu adalah sedekah. Maka berarti kita menampakkan wajah yang senang walaupun punya masalah, tapi lagi ketemu orang cepat-cepat hilangkan masalah itu, walaupun tetap jadi beban tapi tutupi, kita tidak kemudian. Nah sekarang masalahnya kecil ngomongnya didramatisir ya. Jadi ada orang misalnya datang dari jauh ya, padahal masalahnya cuma mau beli tiket pesawat, duitnya kurang ya, terus mau naik kapal, itu kan masalah kecil bisa diatasi, tapi didramatisir. Wah saya ini. Nah, ini maksud saya ingin menyampaikan senang ya, happiness itu merupakan sesuatu yang dinilai positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti orang Batam itu ya. Ketawa itu. Kemudian kalau senang saja sudah bisa menjadi amal ibadah, apalagi menyenangkan orang lain. Yang di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik. Al-hadis au-kamakol. Ini al-hadis au-kamakol itu juga perlu saya jelaskan. Itu makna hadisnya dulu tadi ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati saudaramu, sehingga orang suka menyingkat aja menjadi idkhalus surur ya, karena itu artinya memasukkan kegembiraan. Saya pernah memberikan gambaran ini ya, nanti di akhirat ya, saya lagi ngantri pengen masuk surga ini ya, di pintu sana sudah ada si zaman saya kan adanya si Indro ya, Indro siapa lagi kasino ya itu. Kalau sekarang saya nggak tahu, sudah jarang nonton TV ya. Sekarang ada Gus Mehmet, Oh ada Gus Mehmet ya. Nah itu Gus Mehmet itu nanti karena paling cepat masuk ke surga ya. Karena apa? Ya karena udah nggak punya istri dia. Karena sering memberikan hiburan kepada orang. Hanya kemudian ada yang tanya lagi ya, berarti Parto dan teman-temannya itu langsung masuk surga? Ya nanti dulu. Kenapa? Menyenangkan orangnya itu karena Allah apa karena duit? Kan ada lagi itu. Oh kalau Mehmet saya percayalah kalau sama Mehmet. Hadirin rahimakumullah, au kamakol tadi sudah saya ingin menjelaskan, itu artinya seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kenapa para kiai, para ulama kalau membaca hadis apal nggak apal gitulah, kayak agak ragu ini benar apa enggak, itu mengakhiri au kamakol untuk menghindar dari klaim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi orang au kamakol itu ya supaya terhindar itu ya. Nah sekarang ini sudah nggak pakai au kamakol, malah orang
dengan mudahnya berkisah, bercerita bahwa saya baru ditemui oleh Nabi begini, begini, begini. Ini kan berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita harus menghindari dari orang-orang yang semacam ini, apalagi kita semua yang ada di sini adalah bangsa Indonesia, ya, maka akan lebih baik kalau kita percaya kepada bangsanya sendiri daripada orang Yaman. Saya nggak bilang gitu ya. Nanti, nah, terus langsung dikatakan, walah, cemen. Ya, makanya saya dengan orang Batam itu juga sudah mengatakan ini kabar gembira juga buat Sekjen yang ingin mengembangkan Jatmi. Insya Allah di Batam juga akan segera membentuk kepengurusan Jatmi wilayah Kepri, Kepulauan Riau. Nah, saya baru menyatakan bahwa kamu orang Indonesia harus memilih Jatmi, Jam'iyah Ahli Thariqat Mu'tabarah Indonesia. Nah, kalau Jatmat? Nah itu, Jam'iyah Ahli Thariqat Mu'tabarah Yaman. Tapi katanya yang terakhir ini supaya diblor. Nah, sebab nanti ada yang datang Iya, datang ke rumah itu. Karena ini sudah saya baru saja mendapatkan kiriman postingan itu. Di Kalimantan terjadi seorang ustadz didatangi oleh Pak Alawi, dipukul sampai 2 kali hanya gara-gara mengatakan bahwa nasab Pak Alawi terputus. Nah, cuma saya masih investigasi kayak terlalu modern, masih meneliti lah ini benar-benar terjadi apa enggak itu. Sebab kalau memang terjadi ya saya langsung akan lapor ke Gus Mehmet ini, karena Gus Mehmet sebagai perantara untuk sampai ke Kiai Imad itu. Gimana itu Gus Lontong? Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan bermanfaat, walaupun katanya terus saja. Lah wong saya ilmunya terbatas kok. Ya, untuk malam ini sudah habis ini di Kalau untuk besok ya karena udah mutolaah lagi ya insyaallah ada lagi. Iya. Dan untuk diketahui insyaallah besok ya saya sambil mohon doa dari hadirin supaya perjalanan saya lancar, selamat, karena besok itu saya memberikan pengajian di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Jadi makanya besok saya harus pulang subuh-subuh insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.